Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala wa tabaraka fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap jamaah yang kami muliakan, yang insya Allah dirahmati Allah. Sebelum kita lanjut, mari kita awali kajian dan liqa kita pada kesempatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang mulia ini. Allah masih perkenankan kita untuk bisa bermujalasah, duduk bersama di masjid, di majelis yang mulia ini. Salawat bermahkotakan salam kita selalu haturkan teruntuk baginda Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah berada di akhir bulan ke-11 kalender Hijriah atau bulan Dzulqa'dah. Beberapa hari ke depan kita akan segera bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Artinya pula kita akan segera berhari raya lagi, hari raya Idul Adha. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan akan datangnya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah sekarang, bulan Dzulhijjah beberapa hari lagi ke depan, bulan Muharram, 3 bulan berturut-turut ini, salah satu mutawaliyat ini adalah bagian dari arba'atul huruf. Ya, pernah saya sampaikan, Allah Ta'ala menyatakan bahwa bilangan bulan, wilanganipun sasi, menurut Allah Ta'ala itu ada 12.
ada 12. Jadi bulan itu ada 12, itu kebijakan dari Allah. Ya. Dan tolong diperhatikan nih Pak, ASN, tidak ada bulan ke-13. Ya, bulan 13 nggak ada. Kalaupun diadakan oleh pemerintah Indonesia ya tidak apa-apa. Untuk membahagiakan dan mensejahterakan ASN, Pak. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahrun fi kitabin yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12. Ada 12. Ya. Ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, maka Allah menetapkan bahwa bilangan bulan itu 12 dalam satu tahun. Dan di dalam 12 bulan itu kata Allah ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Wala tadlimu fihinna anfusakum. Tidak boleh kita berbuat aniaya, berbuat dolim, berbuat yang merugikan, yang menganiaya diri kita sendiri di bulan haram terutama. Nah, di bulan-bulan yang lain juga sama, tapi bulan haram ini lebih-lebih gitu ya. Nah, Rasulullah menjelaskan arba'atul hurum itu yang 3 bulan, Bapak Ibu, itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama. 12 bulan itu ya. Ingat, dimulai bulan Muharram, diakhiri bulan Dzulhijjah. Bukan diawali bulan Januari, diakhiri bulan Desember. Bukan itu yang dimaksud, Pak. Januari ngantos Desember niku babar pisan ora enek hubungane karo ibadahe wong Islam. Jadi nek sampeyan iki lali Desember toko Januari iku ora masalah janjane. Ngono lho, Pak. Ya kok sing gajian-gajian iki rada repot nek lali. Ya. Ini sampean ngantek ora kelingan iki bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Pasti kita akan kehilangan momentum-momentum berharga. Nah, saya akan jelaskan ini di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Salah satu mutawaliyat arba'atul hurum itu 3 bulan berturut-turut, kemudian ada Syahrul Mudhar. Bulan yang terletak baina Jumadil Akhirah wa Sa'ban. Bulan ingkang mapanipun antawisipun wulan Jumadil Akhirah kalian sasi Sa'ban silebat bulan Rajab. Ya, wong Jawa ngarani Rajab. Rajab cetha Pak, ro. Ya ro iki pada cetha. Dalam Al-Quran ada ejaan yang bukan tetapi re. Innallaha majriha wa mursaha. R mudahan tenan. Oke, kembali ke ada apa dengan bulan Dzulhijjah. Nah, ini akan kita bahas sudah waktu cukup. Karena cuma sampai jam 6:48. Bisa tekan nih. Ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Satu, selain bahwa dia adalah salah satu arba'atul hurum. Yang kedua, bulan Dzulhijjah di dalamnya ada ibadah-ibadah yang luar biasa. Apa ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan? Yang pertama tentunya haji. Berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang
yang sudah berhaji, ya, tinggal dijaga saja hajinya, tidak perlu ria, tidak perlu apa dan seterusnya, ya. Kenapa saya katakan berbahagia? Karena kalau haji yang kita lakukan itu masuk dalam kategori haji yang mabrur, kata Rasulullah, tidak ada balasan yang sesuai, tidak ada balasan yang sepadan, boten wonten ganjaran ingkang prayogi tumrap sinten mawon ingkang nindakaken haji lan hajinipun mabrur kecuali jannah. Maka saya katakan haji ini luar biasa, udah dijamin, jelas dijamin. Pahalanya dijamin, cuma apakah haji seseorang itu kemudian mabrur apa tidak, ya tentu sangat bergantung dengan bagaimana dia melaksanakan, mulai dari niatnya, mulai bagaimana dia mengerjakan syarat rukun wajib sunnahnya, dan seterusnya ketika melaksanakan ibadah haji. Tetapi bahwa jaminan jannah itu dikatakan tegas oleh Rasulullah. Al-hajju mabrur, haji itu adalah ketika mabrur, laisa lahul jaza illal jannah, mboten wonten piwales ingkang setraju, tapi mboten wonten piwales ingkang sepadan kalian ibadah haji mabrur kalau kejawi jannah. Laisa lahul jaza, tidak ada jaza, itu artinya balasan, tidak ada jaza itu artinya ganjaran, tidak ada jaza itu jaza itu artinya piwales, illal jannah, kecuali surga. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan memanggil orang kaya untuk berangkat haji. Enggak. Jangan bilang bahwa Allah akan panggil orang-orang kaya untuk berhaji, karena banyak orang kaya yang tidak mau melaksanakan ibadah haji. Kalau nggak ada tepangan itu pengusaha transportasi, Pak, bisa ageng niku enten 6 lho pinten. Niku mau diterke oleh usaha yang lainnya. Pokoknya kalau urusan dunia wis paribasan turah-turah. Ini kali bapaknya didaftarke haji ini tiba padane mangkat di bandara niku, anaknya karo bojone mangkat, dia mlayu mulih. Bahkan ada cerita teman saya orang Pajang, kloter beliau itu sudah sampai di tanah suci, Pak, orangnya sudah sampai tanah suci, tapi di tanah suci dia tidak bisa menjalankan syarat rukun wajib sunnah haji sama sekali. Kenapa? Tapi di sana itu nyunsai, Pak, bahasa orang Jawa itu delembing, awalnya sehat ning delembing, kur kon ngeterke nyang ngarepan, aku nyang terus ngarepan, numpak bis mulai itu siap saat sampai akhirnya, ya karena lama sebelum pelaksanaan haji, ya jauh sebelum wukuf, dia akhirnya jatuh sakit, masuk rumah sakit. Ya, selesai wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 11-nya, tanggal 12-nya dia sembuh. Jatahnya pemulangan, pulang dalam kondisi tidak menunaikan amalan-amalan haji sama sekali di tanah suci.
Allah tidak memanggil orang kaya, tetapi Allah akan memampukan dan mengkayakan orang-orang yang terpanggil. Kalau Anda merasa saya harus tunaikan ibadah haji, saya harus tunaikan ibadah umroh, mbuh piye carane Allah Ta'ala nanti akan memberikan solusi atau jalan keluar kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji atau umroh karena kita sudah terpanggil, pengen. Lah mohon maaf Pak, bahasa Jawa ini niat era gablek. Saya boleh Pak Soleh. Anda ini namanya Soleh, harus jangan solihah ya. Kalau niat aja tidak punya terus apa? Maka orang kaya yang tidak pernah berhaji tidak bisa berhaji. Dan itu banyak Pak kita jumpai. Kadang-kadang kalau kita ceritakan orang per orangnya tentunya ini aib, tidak perlu ya. Orang gila kisahkan, kalau nggak aib dikira ngarang cerita, kalau nggak kisahkan orang. Nggak kita sebut nama, nggak kita sebut alamat. Tapi banyak. Betapa banyak orang yang kaya tetapi tidak dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk berhaji atau berumroh. Di kawasan Logosari, luas Logosari Pak ya, kecamatan loh. Ada pengusaha juga, saya kenal, saya berinteraksi, nggak mau berangkat haji. Istrinya udah berangkat, anak-anaknya udah berangkat juga. Jadi fobia dengan ketinggian, tapi alasannya nggak makul, tidak masuk akal. Takut kefobian, fobia ketinggian mungkin, tapi alasannya apa? Pak Ustadz tasih seneng kok leh jawabannya, cek seneng lambe abang. Astagfirullah. Kalau cek seneng wong ayo apa hubungannya sampean haji seneng wong ayo kena. Ya. Jadi dek haji semelang kono mati. Loh kalau kita bisa meninggal di Al-Haramain itu sebuah kehormatan dan pemuliaan dari Allah Ta'ala. Jadi ibadah haji ya, yang pertama. Ibadah itu luar biasa. Maka haji itu Allah katakan ya, haji ini terkaitnya erat dengan sebuah pembentukan karakter. Wa in faradha fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang sudah memberikan ibadah dia jangan melakukan hal-hal yang menodai kemuliaan akhlak seorang yang telah melaksanakan ibadah haji. Rafas, fusuk, dan jidal. Ya. Jangan melakukan perkataan-perkataan, perbuatan yang kotor. Ya. Jangan melakukan kefasikan, jangan berjidal itu bertengkar, berdebat tanpa dasar, namanya jidal. Kalau jidal wajadilhum billati ya ahsan boleh. Kalau kita jidalnya itu dengan mengemukakan dalil, debat yang argumentatif, ya, debat yang argumentatif dalam rangka mencari solusi titik temu dan kebaikan bersama boleh. Tapi kalau jidal dalam arti menang-menangan, maka ini bukan ajaran Islam. Nah, ini yang pertama Bapak. Maka berniatlah untuk berhaji. Sopo ngerti Pak, sampean gun duwe pisan bisane di bidu haji kan gitu ya. Di pisan gua urung ngaji tak jai mangkat haji plus lah berarti mau plus haji plus yang cepat. Cuma saya pesan hati-hati dengan haji plus yang menawarkan keberangkatan kalau di hari-hari ini ya, di situasi sekarang ini berangkat sebelum 1 tahun mendaftar sudah berangkat, ya hati-hati karena sudah banyak kasus penipuan.
Kalau pemerintah aja resmi mengelola ibadah haji plus itu janjinya antara 4 tahun sampai dengan 6 tahun lah, itu pemerintah yang resmi. Jadi kalau abal-abal apalagi setahun berangkat ini mencurigakan, dan kemarin teman saya banyak yang kena setahun mangkat 200 juta, akhirnya wis pamitan, ya, wis ngundang warga masyarakat. Nah, begitu pengurusan macam-macamnya itu bironya itu ternyata mingkuh, tidak ada lagi orangnya, hilang ini Pak. Oke ya, kembali ke bulan Dzulhijjah. Ibadah yang paling utama pertama adalah haji, dan haji itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Tidak ada haji di luar bulan Dzulhijjah, karena al-hajju Arafah. Karena haji itu puncaknya wukuf di Arafah, dan wukuf di Arafah itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kaitannya. Yang kedua, apa ibadah atau yang berikutnya, apa ibadah yang luar biasa di bulan Dzulhijjah? Yang kedua adalah shaum Arafah. Ya, puasa Arafah. Puasa sehari di tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Rasulullah, ketika orang melaksanakan puasa Arafah atau puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, maka dosa dia setahun yang berlalu, setahun kemarin, dan dosa dia setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Ta'ala dengan puasa Arafah. Dan ternyata juga masih banyak masyarakat yang belum familiar. Nah, belum familiar ini, dereng ngertos ini, dereng kulino. Memang wong Islam iso akeh sing aneh-aneh wae. Sampeyan gatekke sing jenenge bodho, nek nggon Islam mesti enek disikane jenenge poso. Ning akeh wong Islam arep bodho Idul Fitri ke mbanyaki. Esuk bodho. Itu Pak. Mudik di ruang ngantek kecelakaan meninggal dunia ratusan jumlahnya Pak. Siap tahun ini saya itu nggak tahu ya. Pemerintah juga harus ditanya ini. Mudik setiap tahun mesti korban dan mesti jumlahnya ratusan. Itu regulasinya gimana, harus diatur. Ya. Tadi itu kadang-kadang yang gitu itu orang yang nggak puasa, luar bodoh ini orang poso. Jadi mudik ngantek direwangi mati sisan ya. Ada nggak Pak kira-kira orang yang ribut merayakan Idul Fitri sementara dia nggak puasa? Ada nggak? Ada. Ini betul nih. Saya betul ya. Waduh. Kalau orang Islam yang ikut ramai merayakan Idul Adha beli korban nggak puasa juga banyak. Kata Pak? Kata. Itu artinya apa? Ibadah shaum Arafah ini juga ternyata belum populer. Belum populer. Dereng familiar. Dereng kulino ditindaki wong Islam, padahal ganjarannya jelas. Diampuni dosa-dosa sepanjang tahun kemarin dan yang akan datang. Coba, ini kan luar biasa. Orang Idul Adha yang dipikirkan cuma nanti bagaimana Idul Adha nyate bareng, madang geden, ya, dan sebagainya. Shaum Arafahnya enggak diperhatikan, shaum Arafahnya enggak dikerjakan, padahal cuma sehari. Maka ini mari disosialisasi Pak. Kita sosialisasikan, kita kita kenalkan
kepada kaum muslimin, terutama yang lingkungan kita ingatkan, seandainya besok ini atau hari ini masuk tanggal 9 Dzulhijjah tadi maghrib bisa kita sosialisasi kepada jamaah bahwa besok kita akan tunaikan puasa Arafah, agar setidaknya diingatkan. Bahkan waktu subuh pun kalau perlu diingatkan lagi, Pak, menawa mau pengira Isya orang mangkat, maghrib orang mangkat, sarang mangkat, subuhan dilingki. Besok tanggal songo, aruh hari tanggal 9. Urung niat, nah niatnya pada subuh tidak apa-apa. Urung sahur, rasa sahur apa-apa. Khusus untuk puasa sunnah, diperbolehkan niat itu belakangan. Yang penting belum makan, belum minum. Nek mau arep subuhan wis teh ngopi, kok campur. Terus ngerokok barang kok ya. Ngerokok apa Pak Soleh? Cek ngerokok ora? Dah libur. Gitu ya. Puasa Arafah Bapak Ibu. Mari kita sosialisasi. Kemudian yang ketiga apa? Sholat Idul Adha. Kenapa sholat Idul Adha amalan yang luar biasa, Pak? Karena Rasulullah sampai menyuruh sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, itu bagaimana kaum muslimat itu kalau bisa semuanya berangkat. Hatta yang tidak sholat. Hatta yang tidak sholat disuruh berangkat ke tanah lapang. Untuk apa? Sebuah syiar. Gitu ya. Dan disunahkan berangkat dari rumah membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Enggak betul. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dari rumah sampai ke lapangan. Kalau Idul Adha boleh tambah, pulang masih takbir lagi. Boleh tambah nanti zuhurnya takbir lagi, asalnya takbir lagi, maghribnya takbir lagi, sampai tanggal 13 Dzulhijjah pada saat asar itu masih boleh bertakbir selama 4 hari. Maka mungkin saya juga nggak tahu, kronologi dinamakan bodo besar itu mungkin di sini. Karena kalau Idul Adha itu bodole patang dino. Kalau dikatakan bodo besar, beli sapi, sing duwe sapi, sing beli sapi sampean, sing ora beli sapi akeh lho, makanya langkan belakang. Ya. Kalau Idul Fitri itu hari raya cuma sehari. Pasalnya apa? Tanggal 2 Syawal seorang sudah boleh melaksanakan saum Syawal. Kalau para wali dulu tanggal 2 Syawal itu poso Syawal nganti tanggal 7 6 dino. Mula wong Jawa filosofinya tanggal 8 Syawal kuwi bodo kupat. Ya bukan kare poso neh, Pak. Kupatane wah semangat ning ora poso Syawal. Gitu. Yang sing rawuh kene kadang-kadang enak sing lali ra poso Syawal niki yo. Nggih, Pak. Enten ya. Piantune ya rawuh. Piye? Ya kalau aktivis kayak penjenengan ini puasa-puasa kayak begitu mesti harus diperhatikan, Pak. Jangan sampai ketinggalan puasa Syawal, puasa ketinggalan. Puasa Syawal itu hanya 6 hari, tidak harus berturut-turut, tapi boleh berturut-turut. Ya. Itu pahalanya setara dengan orang berpuasa selama setahun. Kira-kira kan tidak mungkin, Pak, orang itu puasa sepanjang tahun, tapi dengan puasa Syawal seperti kata Rasulullah. Faka'annama koyo dini. Siyamu dahar koyo dini poso sepanjang tahun gitu ya.
Sholat Idul Adha di tanah lapang. Jadi anjurkan sholat Idain itu kalau bisa di tanah lapang, jangan di dalam masjid. Kalimat saya jangan ini bukan berarti haram, Pak, tetapi bahwa lebih dianjurkan, lebih diutamakan, lebih disunnahkan sholat Idain, Idul Fitri, Idul Adha itu di tanah lapang atau lapangan. Tidak harus lapangan, yang penting tanahnya lapang. Ya, kalau lapangan mestinya lapang, disebut lapangan loh, nggak lapang. Kecuali lapangan tenis, meja ya, sempit ya Pak. Oke, silahkan Pak, di tanah lapang. Datangnya berbeda dengan saat kembalinya, dengan membaca takbir, suara bergemuruh, siarnya luar biasa. Dan perlu diingatkan kepada jamaah, sholat Idul Adha itu sesegera mungkin. Begitu sudah terbit matahari, ya, itu segera persiapan untuk segera dilaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Jangan kalau Idul Fitri itu kemelungsung, sholat Arab badan yang di Twitter, ya. Kalau Idul Adha cenderung malah nyantai, leha-leha. Idul Adha itu nggak perlu makan dulu, nggak disunahkan. Tidak perlu sarapan dulu, nggak disunahkan. Ya. Beda Idul Fitri makan dulu, sarapan dulu. Idul Adha enggak, cukup mandi janabat, ya, dan segera persiapan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan bersegera nanti melaksanakan sunnah berikutnya. Nah ini ya, dan biasanya sholat Idul Adha ini gaulnya tidak terlalu nampak, karena dianggapnya ya Gur Idul Adha. Padahal sama, Idain itu sama. Ya. Itu. Yang ketiga, yang keempat, apa amal hebat di bulan Dzulhijjah? Berkorban. Berkorban. Para sahabat radhiyallahu an ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan, menyampaikan syariat berkorban ini, mereka pada bertanya, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi, wahai Rasulullah, dari manakah syariat berkorban ini? Ma hadhil adhahi, napa ta Rasul sejatine korban menika? Lara-larai pripun kalau bahasa orang Jawa gitu ya. Apakah dari manakah syariat udhiyah berkorban? Nabi katakan sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah bapak kalian, bapaknya para nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah itu kan nabi, itu kan Rasul Allah. Nah kalau kita malana minha, kata para sahabat. Kalau Nabi Ibrahim jelas itu Nabi Allah, Rasul Allah. Kalau kita dapat apa kalau berkorban? Nah, para sahabat itu biasa bertanya seputar akhirat, seputar ibadah, keutamaannya apa kepada Rasulullah. Maka jawab Nabi, bikulli sa'ratin hasanah. Jawaban ini tentu akan sangat memotivasi mestinya. Setiap rambut dari hewan yang kalian korbankan ada pahalanya. Masih belum lego, kan rambut itu ada bulunya. Bulu yang lembut, Pak. Rambut itu yang kekar, yang kaku namanya. Nah, samping kanan kiri ini yang mulutnya lembut nih, suf namanya. Fasuf ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, bikulli sa'ratin minas suf hasanah. Saben-saben wulu sangka rambut kewan sing mbok korbanke enek ganjarane.
Maka saya sampai guyon panek rangandel ganjaran korban ki wakeh bebasan tanpa wilangan. Wakeh tenan Pak Ganjar utama. Sampai cek maidu mengkone pas dino korban kae Pak jajal korbane Pak Fulan kambing hiji rasa sapi Pak. Wedhus siji niku kulite mang suwun mang kerok wulune mang itung. Ngunek rampung sampeyan laporan tenggen kula tak bayar 50 juta. Tenan ya guyon Pak. Nek perlu gawe perjanjian bermaterai ra apa ayo. Sing sanggup ngitung wulu wedhus siji Pak pahala bukan pahala. Hadiah dari saya 50 juta bermaterai kayak perjanjian gelem ora. Nek ra rampung sampeyan ngidoli kula 50 juta nggo bangun pondok. Ya ini guyon Pak, tapi bahwa pahala atau keutamaan berkorban itu sampai dikatakan Rasul bandingnya itu jumlah bulu atau rambut hewan yang kita korbankan, betapa banyaknya pahala berkorban. Maka kalau orang Islam tidak berkorban ini banget kan, apalagi ini mangruak itu nih, mangruak itu nih, apalagi wong Islam sing gaweane ngerokok, ini rokok nanti. Bahasanya Kiai Mazuni kupingmu jembrengan. Orang Islam kok ngerokok kok ora korban itu berarti korban rokok. Jadi aku ora perkara hukum pira gedeng ora aku ngomong. Sekarang rokok itu harganya berapa Mas? 30 25 30 25 20 tak jikok sing paling rendah 20 boleh Pak. Nah, sing 20 nek sing selawe sing 30. Tak jikok sing 20 umpamane. 20 ki setahun 365. Pengno Jawa. Peng loro. 7,5 juta. 7,5 juta kuwi nek desa nggon kula Pak. Korbane iki 3 juta 600, 3 juta 500. Berarti itu rong jatah, betul? Mulai nek ngerokok kok ora korban, kula kandhake korban apa? Ditapa mboten? Ditapa mboten, Pak? Ya ora. Korban iki wedhus karo sapi karo unta rokok. Ya ora sapa to? Biar lempo sapa? Jadi mohon maaf bagi yang rokok, kan dari yang rokok ya? Nggak ada. Oh di yang sono-sono Pak, yang sini nggak ada yang sono ya. Ruang ini ber-AC dilarang rokok. Ini gimana? Sampai Rasulullah mengatakan ini kalau di mungkin pengajian yang sangat umum mungkin saya juga nggak berani mengatakan vulgar. Tapi bagi kalangan kita aktivis ini didengarkan man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana kata Rasul. Sapa sing duwe kemampuan, siapa yang punya kemampuan, punya kesempatan berkorban falam yudahi dia tidak mau berkorban fala yaqrabanna musallana jangan dekat-dekat tempat sholatku. Rasa cedak-cedak nenggon tempat sholatku, rasa mindak-mindik di masjid. Ini sampai begitu Pak. Ini sama nerangke harus dikorbankan pangan ustadz dewi orang ngono. Nabi itu memberikan motivasi tingkat tinggi supaya orang Islam yang punya kemampuan berkorban itu berkorban. Ya, karena iman tenan wong sugih ora korban gitu Pak. Android rego 5 juta iki gak murah ya
Korban ora, you know. NMK anyar ya Pak Jod. MIP NMAX anyar kok ora korban loh Pak Jod. Kalau NMAX-nya baru wajib korban. Kalau nggak korban, korban NMAX. Ya. Yang lebih lagi Pak, orang Islam, saya bentar lagi Pak. Kalau punya gawe, punya kerja, nanggap campur sari, sangga buana, wah, tujuane kok modal kok ono kiri kok, wis mbah kono ora ngerti ya. 7 biduan dihadirkan, paket 40 juta karena biduan orang bidan ya. Biduane sekian banyak, 40 juta dilakoni, sak kepiaan rampung, urung karuan untuk ganjar nek durung mesti Pak. Sing ngeyel ayo anu sampean debat. Urung karuan untuk ganjaran dosane mesti. Kok iso Pak Ustaz? Kok ora iso? Seneng. Tidak semua Pak yang namanya seneng itu ganjaran. Saya seneng sapa sih Pak? Saya lah seneng. Lalu kulo ajeng sodako kali biduan hele renek dalil sedekah karo biduan. Cengelnya ayo ndang alasan Allah. Nek ngono pas korban ya Dek, korban sapi 7 ngono ya rada penting. Sapi jiwong 7 ora kok. Ya, ini karena apa, orang nggak tahu tentang apa itu keutamaan berkorban, nggak tahu tentang pahala orang berkorban, ya. Sehingga tidak ia utamakan. Tidak ada amalan, tidak ada ibadah yang paling utama fi yaumin nahr, pada hari sembelihnya hewan korban, dialirkannya darah, kecuali mengalirkan darah hewan korban. Jadi yang lain Rasul katakan tidak ada emas, perak, atau uang apapun, penjual apapun yang dibelanjakan di hari nahr yang lebih utama dibandingkan dengan duit yang dibelanjakan untuk membeli hewan korban dan disembelih untuk berkorban. Ya. Sampean pas pengajian ngeten iki umpamane Pak, esuk awan mau sebelah wedhus wedi loro umpamane. Niatnya tak sedekahke, engko tak kon masake tukang masak, tak kon goreng masjid Baitur Rahman bar pengajian malam Rebo madang geden. Jadi untuk ganjaran Pak, tetap untuk ganjaran. Sapa sing arep madang geden? Gitu. Tapi tidak bisa mengalahkan pahala orang berkorban. Syariatnya jelas. Gitu. Jadi membelanjakan harta di keperluan-keperluan yang lain di Idul Adha itu juga boleh, Pak. Tapi yang paling besar pahalanya di saat Idul Adha itu adalah membeli hewan korban yang layak untuk berkorban. Nah, layak ini dari berbagai aspeknya, Pak. Ini saya bahas, tidak cukup waktunya, fikihnya. Layak dari sisi usia, tolong diperhatikan Bapak Takmir dan para pangarso biasanya ini yang nyari sapi. Jangan terpancang dengan iuran 3.500.000 atau 4 juta, terkumpulnya uang 24.500.000 atau 26 juta, ya. Kemudian hanya dibelikan yang penting sandalnya sapi ini gede, lemu. Ada syarat usia Pak. Ya, la tadbahu illa musinnah. Illa ayya surah alaikum fatadbahu jada'ah.
Kata Rasul, jangan berkorban kecuali dengan hewan yang sudah cukup umur. Illa ayat surah alaikum fatat bahu jadaah. Kecuali kesulitan itu ada, panjenengan mencari hewan yang cukup umur pak antero ngemplak orang petuk. Berarti sapi urung rong tahun kurang sithik. Udah sak ngemplak rene yang Solo madu rene yang sambi rene. Petuke garek kuwi ya wis apa-apa, Pak. Ya. Tapi kalau bisa Rasul mengatakan la tadbahu illa musina. Musina itu kan cukup umur. Di penjelasan yang lain cukup umur itu adalah 1 tahun untuk usia kambing, 2 tahun untuk usia sapi, dan 3 tahun untuk usia unta. Jadaah itu kalau para mufassir di dalam Nail autornya Ma'o Saukani dikatakan jadaah itu kambing kacangan, Pak. Nek kambing kacangan kuwi umur 8 sasi, 9 sasi wis poek. Kambing Jawa cilik. Apa Jawa randu, tawa yang besar-besar itu belum poek. Gitu. Nah, orang kadang cuma berkorban, yang penting korban, sak gaduke duite, sak nyandake duite, akhirnya tidak memperhatikan faktor umur, gurburu sing dagingnya akeh, umure ulung ketuh. Jadi bisa itu main akronain, kata Rasulullah, kalau berkorban itu yang gede, sing kandel dagingnya, sing lemu, ginu-ginu, sing sungune bakar. Nah, begitu. Ya, maka nanti ada penjelasan berikutnya, jangan berkorban dengan kambing atau sapi atau unta yang jelas-jelas sakit, atau kambing atau sapi atau unta yang garek pebasan kilung melit kuru, wedhus kuru, sapi kuru dikorbankan, itu tidak memenuhi kriteria yang dijelaskan Rasulullah. Gitu ya. Begitu jamaah rahimahullah, sudah masuk surat Isya. Nah, fikih korban ini masih banyak sebenarnya. Termasuk yang kesalahan yang dulu tempat saya juga mau merubah itu susah, Pak. Itu yang hampir di banyak tempat itu adalah upah berupa daging korban atau dari hewan yang dikorbankan sebagai upah untuk orang-orang yang menangani korban. Itu randi landasan hukum, randi haram ya Allah. Ora enek upah sing daging sing panitia nggo jatahe loro, ora enek. Saya mengubah itu dulu, Pak. Piye nggo gejolake piye, akhirnya bismillah. Sebelum korban saya sosialisasi, ya. Udah rek sing gelem korban tandang aja, ra gelem lu tandang korban tak. Ulah dhewe, saya sampai begitu, Pak. Gitu. Saya gambarkan dengan contoh keluarga saya. Mana panitia korban itu apa itu jatah aku, anakku 6 mangkat dari panitia kabeh. Mantuku 3 mangkat dari panitia kabeh. Piro wis? 9. Aku karo bojoku ya melu mangkat. Masa sepuh 11 lho. 11 jatahnya nggak aku kabeh. Urung jatah keluarga. Ora rak korbane kok gekrumpuk nek nggo kabeh to. Tak gitu kan. Walaupun ya nggak kayak gitu ya. Tak gambarkan. Akhirnya oh iya. Nek ngarahin jatah panitia nanti bagian di per rumah itu malah banyak. Yang penting bukan perkara itu ya, yang penting memang Rasulullah melarang memberikan upah kepada orang yang mengurusi korban dari daging atau bagian dari tubuh hewan yang dikorban, entah kikile, entah kulite, entah yang lain-lainnya, tidak boleh dijadikan sebagai upah. Sampai niatnya membantu untuk ganjaran. Apa enak sih nandang? Nek ini aja rasa nandang. Ini sampai untuk ganjaran. Ya. Gitu ya. Karena ini ngerubahnya susah kalau mindsetnya nggak dibenahi dari awal. Oh, terus piye nandangi rekoso ya nek
enek iuran korban tadi tuh sisane gue bayar sing nenandangi rekoso. Nek ora enek ya diniati ibadah kerja bakti, Pak. Ngono wae, asale langit. Aku gak nek ngono, berarti sampeyan tujuane nggo golek saking orang ibadah loh. Ini mau ngakeh ini tidak diluruskan ya gitu. Biasanya di ya di banyak tempat, Pak. Itu masih belum bisa diperbaiki. Ya, tolong ini nanti pelan-pelan dimulai diluruskan, Pak. Tidak ada upah dari sing panitia korban piro? 50, wis wong 50 engko tak opahi nyatus. Nyatus. Tandanya apa? Misalnya begitu kalau ada yang mau upah. Jadi ada sumber dana lain atau dari mudhohi ditarik iuran untuk ngupahi yang mengerjakan. Kalau enggak, ya udah, bukan dari hewan korban. Bukan juga upah dari menjual kulit. Kulit enggak boleh dijual kecuali dijual itu yang menjual penerima sedekah. Kulu atau sodaku, makan dan sedekahkan, jangan dijual, kata Rasulullah. Ya. Jadi didol itu teknik untuk dibagikan, bukan dijadikan sebagai upah. Oke, kok ada janda-janda jumbo rasa nang dindi kulitnya sedekah rono, nek kono kon olah ya rasa didolke duitnya dilungke ibu fulana sing wis jumbo itu Pak ya. Tolong ini mulai diperbaiki. Jadi dari waktu ke waktu korban ini harus sesuai sunnah. Masalah penyembelihan juga kalau mau nyembelih ikut kader sembelihannya Juleha itu ya. Itu. Jadi kalau tidak Juleha ya pokoknya bagaimana sembelihan sesuai dengan syar'i. Itu jangan nyembelih tanpa ilmu, merobohkan tanpa ilmu. Ada ilmunya semua itu, Pak. Nyembelih sapi korban tanpa ilmu itu nanti yang terjadi ya mulosoro. Ngerti mulosoro? Nyekso. Nyembelih sapi mosok ngene ora ngerti wae. Nah, kon ngeraji gulu apa kon kalau beliau Juleha itu kan cuma sekali, Pak. Kalau saya enggak sudah familiar dengan gaya saya sendiri, kalau saya tebas gini, Pak. Bukan diongkel gini. Saya cuma pisau kita khusus, pisau saya khusus untuk nyembelih sapi. Enggak boleh untuk nyembelih kambing apalagi ayam. Ayam langsung telur. Ya. Pisaunya ya yang harga 2 juta, pisau 200.000 kok pasar kene iki ya rampan to Pak, ngene-ngene iki ya. Ya takmir masjid diinventarisir pisau sing landhep kanggone setahun pisan. Ngungkal kene khusus. Itu loh, Pak. Beli sapi saya ini diukak-ukak lah. Yes. Ya. Penjelian itu harus syar'i, ya. Beli sapi itu Pak, terakhir nih, kalau mau nggak perengus sempat mati itu, tukang sembelih menanya, tukang sembelih ini, perhatikan, saat sapi roboh diikat sudah kepalanya jangan sampai jengkok begini Pak. Ini kalau saya ini susah. Saya ngujengin, dah kayak iso maka diikat kalau nggak kuat, set gitu. Sapi pasti kan dangak begini. Kalau sapi masih bisa begini Pak, saat pisau dia lu gini. Udah pisau Anda kejepit sini, oh raiso ini, masih melukai. Jadi pastikan dangak. Perhatikan nafasnya sapi. Ketika dia sedang menarik nafas, jangan disembelih. Ketika dia mulai membuang nafas, pisau tamak guys. Begitu dia
keluar hembusan nafasnya, itu membuka pembuluh darahnya, set begitu Pak. Wah itu darah langsung nyembur, dagingnya enggak pelengus, sapinya cepet mati. Nah, kalau nggak tahu tekniknya, ya sembelih sih, kan. Gue sarpotol paribasan. Lu jauh bah terus ya mancal-mancal setengah jam rapat mati. Mergone apa? Waktu dia bernapas sambelih. Keluar darahnya pelan-pelan ini, Pak. Dan lamanya matinya lama. Ada teknik. Oke ya. Saya kira ini sudah jam 7, mohon maaf. Molor sithik ra apa-apa, Pak. Nek turani waktu sithik kula sedekahke sampeyan. Semoga bermanfaat. Kita pungkasi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.